Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Khairunisa dengan NIM 230200320140146 dari kelas Agribisnis B angkatan 2020 dengan asisten pembimbing Kak Aditya. Di sini saya akan menyampaikan materi acara keempat, yaitu macam bahan pakan dan dasar pemberian pakan. Materi pertama yang saya akan bahas yaitu klasifikasi bahan pakan ternak. Di klasifikasi ini dibagi menjadi 8 kelas. Yang pertama, kelas hijauan kering dan jerami. Hijauan pakan yang masih segar kemudian sengaja dikeringkan disebut dengan hay. Hay ini memiliki kadar air sebesar 20 hingga 30% saja. Contoh dari hay adalah hay rumput lapangan, hay leguminosa, hay daun jagung, hay daun pucuk tebu, dan hay hijauan lain yang berpotensial. Sedangkan jerami adalah hasil sisa dari tanaman panen yang masih dapat digunakan untuk pakan ternak dan kemudian diolah terlebih dahulu sehingga nilai nutrisi dan kecernaannya itu meningkat, seperti jerami padi, jerami jagung, dan jerami kacang-kacangan. Selanjutnya yaitu kelas kedua, ada hijauan segar. Pakan ini sengaja dipanen untuk diberikan kepada ternak dalam keadaan yang segar. Contohnya adalah rumput lapangan, daun jagung, pucuk tebu, daun singkong, tanaman air seperti azolla dan eceng gondok, serta berbagai leguminosa seperti lamtoro, turi, dan gamal. Selanjutnya yaitu kelas ketiga, ada silase. Silase ini merupakan proses pengawetan hijauan pakan segar dalam kondisi anaerob dengan pembentukan atau penambahan asam. Pengawetan ini dilakukan dengan metode fermentasi. Biasanya dilakukan untuk persiapan menuju musim kemarau karena keberadaan hijauan segar pada musim tersebut di beberapa daerah mengalami penurunan yang drastis. Contoh dari silase ini adalah silase rumput dan silase daun jagung. Untuk kelas keempat yaitu sumber energi. Bahan pakan sumber energi ini merupakan bahan pakan yang memiliki kandungan protein kasar kurang dari 20%, dinding sel kurang dari 35%, dan serat kasar kurang dari 18%. Contohnya yaitu ada jagung, dedak, sagu dan ampas sagu, ubi jalar, onggok, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu kelas kelima, sumber protein. Bahan pakan ini memiliki kandungan protein lebih dari 20% yang bersumber dari hewan maupun dari tanaman. Contohnya ada bungkil kedelai, kacang tanah, tepung kepiting, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu kelas ke-6, sumber mineral. Pakan ini merupakan pakan yang mengandung mineral, baik mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tubuh atau mineral makro seperti kalsium, fosfor, kalium, natrium, maupun mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit oleh tubuh atau mineral mikro seperti ferrum, zinc, mangan. Contoh dari sumber mineral ini ada tepung tulang, premix, zeolit, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu kelas ke-7, sumber vitamin. Jenis pakan ini banyak mengandung vitamin lebih dari satu, contohnya seperti Vitacik, Neobro, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, kelas ke-8 yaitu tambahan makanan atau feed additive. Bahan yang ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam pakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ternak seperti hormon, antibiotik, dan obat-obatan lainnya. Saya akan membahas tentang fungsi nutrien terhadap unggas. Energi merupakan sumber tenaga untuk aktivitas dan proses produksi dalam tubuh ternak. Sedangkan protein merupakan sumber berbagai asam amino yang penting bagi tubuh, sehingga kualitasnya itu sangat tergantung dari asam amino esensial yang dikandungnya. Dari dua pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, protein dan energi merupakan dua zat yang sangat diperlukan dalam pakan atau ransum unggas untuk perkembangan dan pengelolaan produksi telur ataupun daging. Protein dan energi ini juga merupakan nutrien utama yang harus dipenuhi oleh unggas karena sangat mempengaruhi pertumbuhan pada unggas. Keseimbangan antara energi dan protein ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menyusun ransum. Apabila tidak seimbang, akan mengakibatkan kelebihan dan kekurangan asupan energi
serta protein dalam Pembahasan tubuh selanjutnya ternak yaitu tentang cara pemberian pakan. Frekuensi pemberian pakan dapat diberikan dengan cara mengatur frekuensi pemberian mulai dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan 4 kali dalam sehari. Sedangkan periode pemberian pakan bisa dilakukan pada waktu pagi hari, di mana jam berapa ayam itu diberi pakan, serta rentang waktu ayam diberi pakan itu perlu diperhatikan. Frekuensi pemberian pakan menurut Betty et al. Pada tahun 2015 yang melaporkan bahwa pemberian pakan 2 kali itu mulai pukul 6 pagi dan berakhir di pukul 6 sore. Pada pemberian pakan 3 kali mulai pukul 6, dilanjut pada pukul 12 dan berakhir pada pukul 18 sore. Dan pemberian pakan 4 kali mulai pukul 6, dilanjut pada pukul 10, dan dilanjut lagi pada pukul 14 dan berakhir pada pukul 18 sore. Baik, selanjutnya di depan saya sudah ada 3 jenis pakan beras. Yang pertama ada jagung, yang kedua ada dedak padi, yang ketiga ada pur ayam. Untuk pakan pertama yaitu jagung, berbentuk butiran kasar, beraroma khas jagung, dan warnanya orange kekuningan. Selanjutnya ada pakan dedak padi, berbentuk serbuk dengan warna krem dan baunya khas seperti dedak padi atau sedikit seperti wangi kayu. Dan yang terakhir ada pur ayam, bentuknya butiran kasar dengan warna coklat dan baunya itu tengik. Pembahasan terakhir mengenai kebutuhan nutrisi unggas setiap fase fisiologis mulai dari starter hingga finisher. Pada saat periode starter, pemeliharaan itu harus lebih intensif dibandingkan pada periode finisher agar dapat tumbuh secara optimal. Contohnya pada ayam broiler. Kebutuhan protein ayam broiler ini pada periode starter mulai dari 22 hingga 24% dengan energi metabolisme 2.800 hingga 3.000 kilokalori per kilogram ransum dan lemak 5,5 hingga 8,5%. Sedangkan pada periode finisher kebutuhan protein mulai dari 20 hingga 21% dengan energi metabolisme 2.961 hingga 3.070 kilokalori per kilogram ransum. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi acara keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.